Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Claudia Kusuma Ningtyas dengan NPM 255221021 dari kelas Metodologi dan Desain Penelitian B Angkatan 7 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Yasri Indrastuti SMM. Baik, di sini saya akan menjelaskan dikit mengenai tesis penelitian saya dengan judul pengaruh Electronic Word of Mouth terhadap purchase intention pada e-commerce Bukalapak di Kota Pekanbaru dengan brand image dan brand trust sebagai mediasinya. Di sini saya menggunakan metode analisis SEM dengan aplikasi Smart PLS. Baik, saya akan memulai menjelaskan yang pertama, yaitu mengenai kemukakan mapping gap yang terdapat dalam minimal 10 jurnal yang sesuai dengan masalah yang akan diangkat dalam tesis saudara. Pertama, sini saya akan menyebutkan beberapa gap penelitian saya dari 4 variabel yang saya gunakan. Yang pertama yaitu ada variabel brand image. Terdapat inkonsistensi temuan dalam literatur sebelumnya mengenai dampak brand image terhadap purchase intention. Dalam penelitian Bakai et al. 2021 mengkonfirmasi adanya pengaruh yang positif dan signifikan yang mengindikasikan bahwa persepsi merek yang baik dapat secara langsung meningkatkan purchase intention. Namun, temuan ini bertentangan dengan studi Wibowo et al. 2019 yang justru menyimpulkan bahwa brand image tidak memiliki pengaruh terhadap purchase intention. Selanjutnya yaitu ada variabel brand trust. Dalam penelitian Tavoli et al. 2025 mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara brand trust dengan purchase intention. Semakin baik brand trust pada suatu produk, maka semakin besar pula keinginan konsumen untuk membeli produk dari merek tersebut. Lalu pada penelitian Abozid et al. 2023 menemukan bahwa brand trust secara signifikan menjadi penghubung antara IWOM dengan purchase intention. Hal ini menunjukkan bahwa IWOM yang positif sangat kuat dalam membentuk brand trust, yang kemudian secara langsung mempengaruhi purchase intention. Selanjutnya ada variabel IWOM terhadap purchase intention. Penelitian oleh Abozid et al. 2023 menegaskan adanya dampak positif dan signifikan, yang artinya ketika konsumen berniat membeli suatu produk atau merek, mereka akan aktif mencari informasi daring tentang kualitas dari produk atau merek tersebut. Dan IWOM yang positif secara konsisten meningkatkan purchase intention konsumen. Namun di sisi lain, beberapa penelitian yang salah satunya menurut Dulek dan Aydin 2020 justru melaporkan bahwa pengaruh IWOM terhadap purchase intention itu tidak signifikan atau bahkan tidak positif. Kontradiksi temuan inilah yang menimbulkan asumsi bahwa IWOM terhadap purchase intention tidak dapat digeneralisasikan pada semua konteks. Perbedaan hasil inilah yang mendorong peneliti tertarik untuk menguji kembali pengaruh IWOM terhadap purchase intention pada konteks yang spesifik, yaitu di e-commerce Bukalapak pada Kota Pekanbaru. Di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi panduan dalam tesis saya. Yang pertama itu ada penelitian dari Tavoli et al. 2025 dengan judul The Impact of Electronic Word of Mouth on Purchase Intention, Rock Brand Image and Brand Trust in the Fashion Industry, Evidence from a Developing Country. Di sini hasil dari penelitiannya adalah IWOM tidak memengaruhi purchase intention. IWOM berpengaruh signifikan terhadap brand image. Brand image secara signifikan memengaruhi purchase intention. Selanjutnya yang kedua itu ada penelitian dari Abir et al. 2020 dengan judul Brand Image, IWOM, Trust and Online Purchase Intention of Digital Product Among Malaysia Consumer. Dengan yang hasil penelitian pertama yaitu IWOM berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap brand image. IWOM berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap brand trust juga. Yang selanjutnya ada penelitian dari Kerin et al. 2023 mengenai faktor analysis of influence of purchase intention on the social platform. Dengan hasil penelitian
yang mengatakan bahwa brand image berpengaruh positif terhadap brand trust, sedangkan brand image memengaruhi purchase intention juga melalui brand trust. Itu adalah beberapa penelitian terdahulu sebagai patokan dalam tesis saya. Mungkin tidak akan saya sebutkan ke-10-nya secara satu persatu, namun semua tersedia dalam file tesis yang akan saya berikan nantinya. Lanjut ke pertanyaan 2, yaitu mengenai pilih objek penelitian yang dapat diangkat dengan gap yang terjadi dan kemukakan data-data yang mendukung sehingga bisa mendukung perumusan masalah yang akan diangkat dalam tesis. Objek penelitian saya yaitu mengenai e-commerce Bukalapak, dan saya melakukan penelitian yaitu pada Kota Pekanbaru. Data-data yang mendukung dalam penelitian saya yaitu salah satunya adalah mengenai jumlah kunjungan e-commerce Bukalapak dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Selanjutnya ada data mengenai Top Brand Awards e-commerce di Indonesia. Ada beberapa data lainnya juga yang saya masukkan ke dalam tesis saya sehingga menampilkan 8 rumusan masalah dalam penelitian saya, yaitu yang pertama mengenai bagaimana pengaruh IWAM terhadap purchase intention, yang kedua bagaimana pengaruh brand image terhadap purchase intention, yang ketiga bagaimana pengaruh brand trust terhadap purchase intention, yang keempat bagaimana pengaruh IWAM terhadap brand image, dan yang kelima bagaimana pengaruh IWAM terhadap brand trust, yang keenam bagaimana pengaruh brand image terhadap brand trust, yang ketujuh bagaimana peran brand image dalam memediasi pengaruh IWAM terhadap purchase intention, dan yang terakhir yaitu bagaimana peran brand trust dalam memediasi pengaruh IWAM terhadap purchase intention pada e-commerce Bukalapak di Kota Pekanbaru ini. Untuk yang ketiga itu untuk yang ketiga mengenai rumusan masalah dalam penelitian saya. Selanjutnya dalam bab 2 saya menggunakan teori tindakan beralasan atau TRA, Theory of Rationate Action, sebagai green theory untuk mendukung penelitian saya pada kali ini dengan beberapa variabel mulai dari electronic word of mouth, brand image, brand trust, dan purchase intention. Terdapat dalam tesis saya juga terdapat bagaimana gambar kerangka penelitian dari teori yang saya buat. Lalu teori yang mendukung penelitian saya juga telah saya buat dalam konsep operasional variabel yang terdapat pada bab 3. Metode penelitian saya, pertama objek penelitian saya yaitu e-commerce tadi, e-commerce Bukalapak di Kota Pekanbaru. Populasi saya adalah masyarakat Kota Pekanbaru dengan jumlah sampel yaitu 150 responden. Saya menggunakan teknik non-probability sampling dengan jenis purposive sampling. Lalu saya menggunakan rumus Haier untuk menentukan ukuran responden dengan rumus N dikali 10 kali jumlah indikator. Penelitian ini memiliki jumlah indikator yaitu sebanyak 15 indikator, yang mana maka ukuran sampel pada penelitian ini berjumlah sebanyak 10 dikali jumlah indikator yaitu 10 dikali 15 yang menghasilkan 150 responden. Jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui atau tidak terhingga. Selanjutnya yaitu ada hasil penelitian saya
menggunakan aplikasi Smart PLS. Berdasarkan pengujian outer model, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator pada variabel IWOM, brand image, brand trust, dan purchase intention telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas yang ketat. Hal ini dibuktikan dengan nilai outer loading yang berada di atas 0,7, nilai average varian extract atau AV di atas 0,5, serta nilai Cronbach alpha dan composite reliability yang melampaui ambang batas 0,7. Dengan demikian, instrumen penelitian ini dinyatakan sangat layak dan tangguh untuk digunakan dalam pengujian model struktur. Selanjutnya, hasil evaluasi inner model menunjukkan bahwa model penelitian ini memiliki daya perjelas yang kuat. Nilai R-square untuk variabel purchase intention yaitu 0,623, yang berarti bahwa kombinasi variabel IWOM, brand image, dan brand trust mampu menjelaskan 2,3% variasi purchase intention konsumen di Kota Pekanbaru. Sementara itu, nilai R-square untuk brand image 0,487 dan brand trust 0,6508 menunjukkan bahwa persepsi dan kepercayaan terhadap Bukalapak dipengaruhi secara signifikan oleh informasi digital yang beredar. Maka berdasarkan dari hasil uji hipotesis secara mendetail, penelitian ini berhasil membuktikan 8 poin krusial untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian saya dengan hasil yang hipotesis pertama, yaitu IWOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas konten dan opini di media digital menjadi pembentuk utama dari citra Bukalapak. Yang hipotesis kedua, IWOM terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand trust. Informasi dari sesama pengguna ini menjadi fondasi awal terbangunnya kepercayaan. Hipotesis ketiga, IWOM berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap purchase intention. Artinya, ulasan positif secara otomatis meningkatkan purchase intention. Yang keempat, brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Brand image yang kuat menjadi magnet bagi konsumen di Pekanbaru untuk melakukan transaksi. Hipotesis kelima, brand trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Brand trust adalah penentu penting dalam lingkup belanja yang berani. Selanjutnya, hipotesis ke-6, brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand trust. Hipotesis ke-7, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara IWOM terhadap purchase intention melalui brand image. Di sini brand image berperan sebagai jembatan yang memperkuat pesan dari ulasan digital ke arah purchase intention. Selanjutnya, hipotesis terakhir yaitu hipotesis ke-8, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara IWOM terhadap purchase intention melalui brand trust. Kepercayaan ini memvalidasi ulasan yang diterima konsumen sehingga purchase intention akan muncul nantinya. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa purchase intention pada Bukalapak sangat bergantung pada bagaimana perusahaan mengelola percakapan digital di tengah masyarakat. Keberadaan variabel mediasi brand image dan brand trust membuktikan bahwa purchase intention tidak muncul secara instan dari sekadar membaca ulasan, melainkan melalui proses kognitif pembentukan persepsi dan keyakinan. Oleh karena itu, Bukalapak perlu memprioritaskan strategi komunikasi yang mampu meningkatkan kredibilitas merek untuk memenangkan kembali pasar e-commerce Bukalapak di Kota Pekanbaru ini. Mungkin sekian penjelasan mengenai tesis penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.